yaitu minggu ke-8 setelah Trinitatis. Tertulis di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai dengan 16. Saya akan bacakan untuk kita semua. Setelah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Israel mempunyai kebun anggur di Yizreel, di samping istana Ahab, raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, "Berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang." Jawab Nabot kepada Ahab, "Kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu." Lalu masuklah Ahab ke dalam istana dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Israel itu kepadanya, "Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku." Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Lalu datanglah Isabel, istrinya, dan berkata kepadanya, "Apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan?" Lalu jawabnya kepadanya, "Sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Israel itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan berikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya." Tetapi sahutnya, "Tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu." Kata Isabel istrinya kepadanya, "Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu bergembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Israel itu." Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memateraikannya dengan materai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian, "Maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, 'Engkau telah mengutuk Allah dan raja.' Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Orang-orang sekotanya, yakni tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kotanya itu, melakukan seperti yang diperintahkan Isabel kepada mereka, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkannya kepada mereka. Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk
paling depan di antara rakyat. Kemudian datanglah dua orang, yakni orang-orang dursila itu, lalu duduk menghadap Nabot. Orang-orang dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat. Katanya, Nabot telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu mereka membawa dia keluar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Setelah itu mereka menyuruh orang kepada Isabel mengatakan, Nabot sudah dilempari sampai mati. Segera sesudah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot orang Israel itu menjadi milikmu, karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi, ia sudah mati. Segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot orang Israel itu untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernah ada sebuah judul film di Indonesia ini yang cukup digemari juga menjadi kritik sosial, dipakai judulnya Not for Sale, katanya tidak untuk dijual. Hanya untuk mengingatkan bahwa tidak semua di dunia ini bisa ditukar dengan uang. Tidak semua di dunia ini bisa dijual. Mungkin banyak yang bisa dijual properti, tetapi tidak semua properti bisa dijual. Dan itu mengingatkan kita betapa harus ada harga diri. Harus ada, kita katakan, nilai-nilai yang kita pegang yang lebih tinggi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam Alkitab diceritakan juga bahwa anak ataupun hak kesulungan tidak boleh dijual. Birthright. Jadi kalau dia lahir duluan, ya dialah yang menjadi abang. Tidak boleh ada orang yang sesudah dia lahir dalam satu ibu dipanggil abang. Tetapi Alkitab sudah mencatat bahwa ada orang yang menjual hak kesulungannya hanya karena kuah daripada kacang merah, yaitu peristiwa antara Esau dan Yakub. Kalau kita baca dalam Kejadian 25 ayat 30 sampai 32, di situ terjadi ceritanya. Jadi si Yakub itu memasak kacang merah, si Esau itu dalam keadaan lapar, kemudian dia meminta kepada adiknya, berikanlah aku mencicipi kacang merahmu, katanya. Dan Yakub mengatakan, oke, saya berikan, tapi juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Lalu Esau berkata, sebentar lagi aku akan mati, apalah gunanya bagiku hak kesulungan itu. Dan kemudian dia jual hak kesulungannya. Dan dalam Ibrani 12 ayat 16 itu disinggung di dalam kitab Perjanjian Baru, dikatakan, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Not for sale. Jadi ini harus kita jaga rupanya dalam relasi antara kakak adik, supaya apabila yang abangan itu miskin, tidak ada uangnya, kere, dia tinggal di kampung, dan adik-adiknya sukses di kota, punya hepeng, punya uang, janganlah sampai diukur orang sukses dengan keberhasilan itu menjadi abang. Iso godak kepenga ima gogo hatana. Ya, jangan sampai seperti itu. Tetapi kita harus tetap menghormati baim babang keputusan. Horo syak kangat di jabon, horo perjuru haruar siap bertian di dainang. Tetaplah memimpin itu. Dan itu harus kita jaga di dalam relasi kita. Karena apa? Di dalam firman Tuhan dikatakan
bahwa hak kesulungan itu tidak boleh dijual, not for sale. Hamunan nyolongan dohonot taramuse di dalam firman Tuhan kita temukan bahwa body kita, badan kita, tubuh kita juga not for sale, tidak untuk dijual. Sehingga sampai sekarang gereja-gereja masih memperdebatkan transplantasi tubuh. Bolehkah seseorang karena permintaannya sendiri menjual ginjalnya? Saya juallah ginjal saya satu. Demi apa? Ya demi kebahagiaan hidup masa depan. Anak-anakku nggak bisa lagi kuliah dan kebetulan ada yang membutuhkan. Ginjal itu kan bisa dua, ada dua. Kalau satu bisa hidup, masih bisa hidup katanya. Dan ada orang yang butuhkan. Harganya berapa? Oh, sekarang lumayan juga harganya. Antara 100 sampai 160 juta, 200 juta. Biasa dia dulu akui, dia pikir gitu. Dan banyak yang memperjualbelikan organ tubuh. Tetapi gereja-gereja menyatakan sampai hari ini organ tubuh itu not for sale, tidak untuk dijual. Sehingga kalau kita donor darah tidak boleh minta uang. Jadi kalau ada orang mendonorkan darahnya, dia katakan itu 10 cc kali ya kali aturlah bagaimana supaya cocok harganya katanya. Dan itu bisa ditangkap sebenarnya. Dan orang juga tidak boleh dijual, babynya juga tidak boleh dijual. Dan itu yang terjadi mungkin kita katakan belakangan ini, dan itu yang disinggung di dalam sebuah kritikan sosial. Karena apa? Karena manusia itu adalah bait Allah. Karena manusia itu adalah milik Allah. Tidak ada hak orang menjual orang, biarpun dia ayahnya dan ibunya. Jadi seorang ayah, seorang ibu tidak bisa melakukan trafficking terhadap anaknya, ya. Apalagi tanda kutip belakangan ini dia menjadi menjual untuk orang lain. Dan itu fenomena yang ada di dalam masyarakat. Firman Tuhan mengatakan manusia itu tidak untuk diperjualbelikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan rupanya selain itu iman juga tidak boleh diperjualbelikan. Haporsiaun. Dan banyak orang Kristen yang tertantang dengan itu. Susah Bapak menjadi top leader di kantor ini katanya. Karena apa? Bapak begini katanya. Apa itu? Ya Bapak begini katanya. Dia harus ganti, harus begini katanya. Nggak tahu kita artinya lah. Pokoknya harus pindah agama, kira-kira itu rahasianya. Tetapi banyak orang yang mengatakan not for sale. Sohutadda petahoi. Biarpun tidak menjadi top leader, tetapi saya tidak mau meninggalkan Tuhan yang sudah menyelamatkan aku dan memelihara hidupku. Itu jauh lebih baik bagiku katanya. Sudah banyak orang yang setia, tetapi walaupun ada juga yang mau menjual imannya itu demi sebuah karier. Karena apa? Sebenarnya kita punya status sebagai anak-anak Allah. Kalau kita anak, kita adalah pewaris kerajaan Allah, pewaris iman kepada Yesus Kristus. Karena itu iman kita itu tidak boleh ditukarkan dengan hal-hal yang lain yang mungkin bersifat material. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu jugalah yang diyakini oleh Nabot. Menurut Nabot, tanah bukan hanya tanah, tetapi buat orang Yahudi secara umumnya, tanah itu adalah simbol daripada penghargaan diri ataupun penghargaan marga. Karena tanah bagi orang Yahudi itu adalah warisan surgawi yang Tuhan berikan, yang Tuhan janjikan bagi mereka. Kemudian mereka membagi tanah itu menjadi hak milik mereka. Dan pembagian tanah itu menjadi simbol keberadaan mereka sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah suku. Sehingga tanah itu tidak hanya tanah bersifat properti saja yang bisa diperjualbelikan, tetapi tanah itu adalah sebuah bentuk keyakinan bahwa kita masih dihitung. Dikira rope hita songo sada marga di kota kita ini. Kita tetap dihitung menjadi satu suku bangsa di kota kita ini, di daerah kita ini. Dan itulah yang diyakini oleh Nabot tentang tanah yang dia miliki. Dan ini juga menjadi ingat-ingat bagi kita sebenarnya hari ini. Kemarin ketika ada diskusi tentang revitalisasi HKBP menuju 100 tahun ke depan sesudah 100 tahun wafatnya Nomensen,
bagaimana peranan HKBP dalam pengembangan pariwisata di sekitar Danau Toba, itu yang diingatkan. Mari kita ingatkan orang-orang Batak yang mempunyai hak milik tanah di sekitar Danau Toba, bahwa tanah warisan kita itu not for sale, just for rent, gitu katanya. Tidak boleh dijual, tapi hanya disewakan. Iya. Sewakanlah itu 40 tahun. Sewakan itu 50 tahun. Kalau itu kita jual, suatu saat orang Batak bisa tidak mempunyai tanah lagi. Di dia do tanah muina. Sohuboto pemenang di dia tanah nami. Di mana asalmu katanya. Jadi kalau ada perintah Kaisar Agustus supaya setiap orang kembali kepada tanah di mana dia lahir, nggak tahu lagi pulang kemana dia. Ya. Pokoknya aku sudah penjahitan dari Bekasi aku katanya. Tidak tahu lagi aku di mana itu, yang namanya Matiu, yang namanya Sitorang, yang namanya kampung-kampung, nggak tahu lagi aku itu. Karena apa? Karena nggak ada lagi sebagai pertanda, sebagai simbol bahwa kami punya marga di situ. Not for sale, itulah dibahas. Apakah kita masih mau peduli tentang ini? Banyak yang sudah menjual, ya. Jadi ada satu marga Batak yang juga ikut menjual tanah membeli tanah di sekitar Danau Toba. Akhirnya dia pergi ke situ. Ini berapa ini tanah semuanya, dikatakan oke lah, jadilah. Harganya berapa? 6,5 miliar katanya. Sudah jadi. Bagaimana nomor rekeningnya biar kita transaksi katanya. Rupanya mereka mengatakan enggak, karena kami kakak adik, biarlah uang itu cash katanya. Jadi orang Jakarta ini bilang, banyak itu Pak, uang 6,5 miliar itu banyak. Enggak apa-apa lah, kita udah biasa katanya. Ya. Akhirnya karena dipaksakan, akhirnya dibawa uang cash dengan pengawalan polisi. Kemudian dikumpulkanlah penerima uang itu, dikeluarkanlah dari peti uang ini. Nah, hitung klienlah uang ini. 6,5 miliar ternyata sudah hampir satu tikar itu. Rupanya uang mereka selama ini paling-paling 10 juta. Ya. Jadi dilihatlah uang ini sebagai itu. Bah. Nah, karena nggak diduga sebanyak itu 6,5 miliar. Ya, bah. Akhirnya pingsan. Ya. Tidak disangka-sangka, rupanya bah aja dibilang. Enak tarik hitung HP yang katanya, tuluar yang nggak bisa lagi dihitung ini, hanya pakai ini. Begini. Bah. Dibawa dia ke rumah sakit, akhirnya polisi harus dibayar lagi untuk mengembalikan uang itu kembali ke bank dan mempunyai biaya lagi untuk mentransfernya. Dikira gampang seperti itu. Jadi banyak hal yang mungkin kita katakan tidak bisa dijual, dihargai dengan uang. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah kita katakan yang dicatatkan di dalam firman ini. Tetapi hidup ini tidak selalu adil. Itulah dulu kita katakan. Hidup ini tidak selalu baik dalam perjalanannya. Nabot itu seorang yang terhormat. Nabot itu seorang yang punya harga diri. Dan ketika Raja Ahab mengatakan kepada dia, berikanlah kebun anggurmu itu kepadaku. Dan penawaran raja itu sangat wajar. Ku ganti pun dengan kebun anggur yang lebih baik daripada itu. Dan kalau tidak ku berikan pun tidak ganti rugi, ku berikan pun ganti untung sama kau, katanya. Dia seorang raja, meminta itu langsung kepada Nabot yang kebetulan adalah tetangga raja. Jadi ya mereka itu orang-orang terhormat lah, sesama orang terhormat. Tetapi Nabot itu punya harga diri karena keyakinannya, dan dia dengan mengatakan apologize, mohon maaf raja nami, sobakku raja nami, unang may riwayat debata tu usong ini, mohon maaf raja, biarlah Tuhan tidak membuat aku seperti itu. Saya tidak mau menjual harta warisan, karena itu adalah harga diri keluarga, karena itu adalah perhitungan terhadap siapa kami di bangsa ini, karena itu adalah tanda tentang leluhur saya. Saya tidak menjualnya. Warisan iman, not for sale, kata Nabot kepada Ahab. Saudara yang dikasihi Tuhan, terjadilah yang dikatakan di dalam firman ini. Kalau kita lihat, begitu ada penolakan, Nabot pulang ke rumah. Ternyata dia bukanlah raja yang kuat. Dia persis seperti anak-anak yang minta uang atau minta HP kepada papi maminya untuk dibelikan.
dan papinya mengatakan pakai dulu yang lama katanya. Dia langsung pergi ke kamar tidurnya. Dia menelungkupkan badannya ke bantal dan kemudian tidak mau makan. Kenapa enggak mau makan kau? Masih kenyang katanya. Seperti anak-anak ya. Makanlah kau. Ya nanti katanya. Seperti anak kita yang remaja-remaja lah. Jadi dia bersifat infantilis, kekanak-kanakan. Raja itu infantilis. Dan itulah bahayanya kalau seorang raja lemah. Dan itu yang selalu kita dituntut orang. Harus kuat pemerintahan itu. Presiden itu harus kuat katanya. Nah kemarin ada seorang jenderal bicara Jokowi itu kalau orang Batak udah preman itu katanya. Ya, jadi sebenarnya dia berani. Ya. Jadi harus kuat seorang raja itu. Harus berani menghadapi penolakan. Tetapi Ahab rupanya ada kecengengannya. Jadi saya yakin kurang ajar juga kalau bapak-bapak kayak gini kan. Iya. Dia cengeng tidak bisa menyelesaikan masalahnya, tidak mau makan, tidak mau tidur. Akhirnya adalah orang utama sebagai pendampingnya yaitu istri yang bernama Isabel. Dia sangat cantik dan dia bukan orang Israel, tetapi dari suku Venesia yang masuk ke Israel, yang menjadi seorang ratu di kerajaan Samaria. Akhirnya dia memberi nasihat. What happened to you katanya? Ada apa denganmu? Kau enggak mau makan? Katanya. Memang dia parsinoduk. Betul-betul dia parsinoduk. Menanyain, enga manga kopi nangi? Ino. Nang manga nang laku ina. Kenapa enggak laku? Dak tabuikan na ina mulu alak Batak. Tuorok kuroi hosaksang katanya, biar dia mau makan. Karena ibu itu tujuannya adalah parsinoduk. Jadi kalau dia parsinoduk dia tahu portion. Apa porsinya, dan dia seorang cook chef lah, pemasak, tukang koki dia. Harus tahu selera. Jadi wajar rupanya seperti itu ibu di seluruh dunia. Itu fungsinya. Harus menumbuhkan niat makan. Jadi suatu ngawang amat tak ewasa mersai amat tahun jarang-jarang manganina. Tak salah ni mana betong. Ada parsinoduk yang enggak beres, ya. Makanlah kau di situ. Masih ada nasi kita? Ya ada di situ. Lihat di meja. Ikannya mana? Panasi dulu di kulkas itu ada katanya. Wah, mulai sugut lah somanga bio tujagun katanya kan. Ya. Bisa saja seperti itu. Jadi ibu itu adalah manajer soal makanan dan menentukan porsi. Dan Isabel rupanya memahami itu dan dia memeriksa suaminya itu, kenapa kamu tidak makan? Sudah tersedia dan diberitahu. Ya. Ada masalah membuat hati saya gundah dan saya menangis dan menelungkup. Saya menjadi tidak sanggup. Kenapa? Dan diberitahukan peristiwanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Isabel sebagai seorang istri luar biasa. Luar biasa. Dia mengatakan, aduh, raja apalah seperti kau katanya. Bukankah engkau punya kuasa? Sudah, makan kau, bergembira kau. Saya atasi masalahnya. Inilah sifat ibu-ibu yang sangat luar biasa. Tenanglah kau di situ, makan kau di situ, beres Mei katanya. Autusi katanya. Dan saya udah pernah lihat begitu. Bapak-bapak sama bapak-bapak berantem, datang istrinya. Kenapa kalian apa? Kenapa kalian? Wah semebir humanga lopang katanya. Mundur autusi katanya. Langsung ibu-ibu itu maju. Ya dilarang melawan ibu-ibu pula kan? Ya. Wanita itu jarang dilawan laki-laki. Kalaupun dia menang, laki-lakinya kau lawan pula perempuan katanya. Kalaupun dia menang bergulat misalnya itu, tetap merendahkan dia. Nah, agaknya ini sifat di Isabel ini kita katakan dominan, itu dominan. Dan dia tidak hanya raja di rumah, dia tidak hanya perdijabu, pardiuta. Tetapi dia juga mengganggu kantornya itu Ahab. Iya. Jadi ini nasihat bagi, ya janganlah sakit hati dulu ibu-ibu katanya. Iya. Ini nasihat. Kau bisa raja di rumah katanya, di rumah. Kau yang ngatur pakaian, kau yang ngatur makanan, kau yang ngatur semuanya itu di rumah. Bisa itu kau laksanakan. But in my office don't disrupt my office katanya. Jangan ganggu kantorku, aku yang berkuasa di situ. Iya. Jangan ganggu kantorku. Saya yang memimpin di situ. Kamu bisa raja di rumah,
tapi kalau di kantor saya yang raja. Ya. Nanti kau saya usir nggak enak pula kan? Suruh keluar itu ibu-ibu itu katanya. Tatonya itu siapa Pak katanya? Pokoknya usurlah katanya. Siapa Pak itu? Istri kan. Mampus aku. Bisa jadi seperti itu. Ternyata Isabel mungkin sudah melampaui itu. Jadi seorang raja yang tidak kuat dalam pengambilan keputusannya akan memberi peluang kepada keluarga-keluarganya juga untuk melakukan ketidakadilan. Saya nggak tahu kemarin ya adalah key question and answer di acara tentang keluarga Jokowi itu. Kita menunggu kapan mereka memanfaatkan status anak presiden itu dalam bisnis mereka. Ternyata dikorek, diteliti, tidak ketangkap mereka itu memanfaatkan fasilitas sebagai anak presiden dalam berbisnis. Mungkin orang lain akan mempermudah mereka, tetapi kami selalu melalui prosedural. Itulah jawaban mereka sementara. Kita bangga mendengarnya. Karena apa? Karena mungkin among ngamadokon suatu ngatoyho ha presiden aku. Ula-ulamu au presiden ho anak presiden doh. Dan banyak lagi orang yang menjadi tetangga presiden. Tetangga jenderal katanya. Ini jenderal bintang suatu, jenderal bintang 2, tapi ini tengjen, tetangga jenderal katanya. Jangan pengaruh ya. Jangan pengaruh itu. Dan itu yang dibuat oleh seorang Raja Ahab yang gagal. Akibatnya apa? Kekuasaannya dimanfaatkan oleh istri. Terjadilah konspirasi. Dan kita sudah tahu tadi konspirasinya. Buat surat dekrit. Semua orang harus bergabung karena ada orang yang menghina Tuhan dan menghina raja. Buat semua bangsa berpuasa. Tempatkan Nabot di paling depan. Suruh 2 orang dursila, istilah ini. Orang yang biasa dibayar. Orang yang biasa dibayar untuk menyatakan sesuatu. Suruh orang dursila, 2 orang untuk bersaksi. Saudara yang dikasihi Tuhan, cara-cara yang dibuat oleh Isabel ini masih update sampai hari ini. Siapa yang menjadi saksi, menjadi dursila yang mau bersaksi? Siapa yang mau mengeluarkan hoax katanya, iho katanya kan? Siapa yang mau menyatakan kebohongan? Suruh itu di depan. Supaya apa? Supaya bisa kita tangkap dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang kita katakan, Tuhan kadang kita berpikir, Tuhan di mana kau berada? Kenapa kau Tuhan tidak turun dari langit, dari tahtamu itu menolong Nabot? Begitu kita katakan, rasakan. Kalau ada tindakan-tindakan yang konspiratif, Tuhan di mana kau? Dan ketika Yesus disalibkan juga banyak perasaan Yesus juga begitu. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, kenapa kau tinggalkan aku? Dan inilah misteri kehidupan itu. Kadang hidup itu tidak adil. Kita baik-baik, kita tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan hal yang jahat, tetap melakukan on the track kita dalam hidup kita, tetapi bisa saja kita menjadi korban ketidakadilan di dalam kehidupan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itulah firman hari ini sebenarnya sederhananya menjadi peringatan akan setiap kita, seperti yang dikatakan dalam epistel tadi, dalam kitab Kolose itu dikatakan, hai tuan-tuan, berlaku adillah kepada para hamba-hamba. Dan mari kita orang Batak yang di rumah kita ada asisten rumah tangga, marilah kita perlakukan mereka sebagai saudara manusia, sebagai saudara sesama, dan kita takut menghormati dia bukan karena dia, tetapi karena ada Tuhan yang juga menjadi Allah bagi kita. Saya kira itulah yang tidak dijaga oleh keluarga Ahab, sehingga Nabot itu dibunuh dan Ahab dengan Isabel berhasil. Sangat gampang buat Isabel, abuse of power katanya, penyalahgunaan kekuasaan, sangat gampang. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin pejabat-pejabat hari ini masih ketangkap. Kemarin masih disuka miskin, masih ketangkap. Suami istri, istrinya artis, suaminya sudah masuk penjara,
di penjara pasti tetap korupsi dia. Jadi dia dihukum karena korupsi, dimasukkan ke penjara, di penjara itu juga korupsi dia. Apa? Jadi memang tidak mungkin dilepaskan dari situ. Terlibat pula istrinya, cantik pula istrinya itu. Ya. Jadi itulah kita pikirkan memang Isabel dan Ahab itu pasangan serasi masuk neraka itu. Jadi kalau dia di hutan Batak, dia menentukan porsi. Sebenarnya kalau dia seorang entah buru Batak lalu si Isabel ini, dia harus bilang gini, agital mahudaho, baru do perla satakan leng besi ini, gulu tomu istana pengen asa bulahan, so bube ulom istana mon, namokus doho, dia harus sebenarnya berkata itu. Isabel harus berkata itu. Saya milting gue, sawotik gue tanah, hanya tanahnya hanya sedikit. Masa kau butuh itu? Kamu tanahmu itu lihat dulu banyak luas. Di sana bikin kebun apamu, sayurmu. Masa tanah nabu yang kecil-kecil itu pula nafsu kau melihatnya. Betul-betulnya kau serakah. Sebenarnya harus itu ngomongan si Isabel. Karena apa? Ibu itu juga adalah menjadi penasehat ajaib di dalam rumah. Penasehat ajaib di dalam rumah. Dan kalau seorang ibu mengatakan, "Papi pulang dari mana?" "Wah, dari kantor capek." "Bawa apa?" "Ada uang," katanya. "Berapa?" 3M. Dan dikatakan, "Aduh, pintar kali suamiku ini, bijak kau memang," katanya. Enggak ditanyain uang ini dari mana. Ya. Langsung disyukuri semuanya. "Wih, paling hebat kau memang. 2 hari lagi datang KPK." Kau yang ya, saya yakin. Ya. Kalau dia seorang ibu yang baik, dia harus mengatakan itu. Uang ini dari mana? Ya. Baru harga diri kita ini not for sale. Begitu kita ketangkap, siapa lagi anak kita? Ini yang harus kita ingatkan. Ternyata luar biasa kecanggihan daripada teknologi hari ini. Anda menuliskan sesuatu apapun di sosial media hari ini, seumur hidup Anda tulisan Anda itu tidak akan boleh dihapus. Karena disimpan di server paling lama di dunia ini. Sehingga saat ini kalau orang mencari kerja, baik ke tentara, ke militer, baik ke hukum, akan dibuka sosial medianya. Apa yang pernah kau tulis di situ, di sosial mediamu itu, akan dirunut terus ke belakang. Dan kalau kau tulis di situ kata-kata yang rasis, waktu kamu masih SMP, SMA juga kau tulis di situ kata-kata yang jobrok, yang apa? Ketika kau cari kerja, dibukalah semua daftar-daftar kata-katamu itu dan dipelajari. Orang ini rasis katanya. Biarpun pintar dan cerdas, ganteng dan cakap, tapi dia seorang yang rasis. Unang mata jalon, sutung gutur kita ibaino katanya. Dan itu sekarang menjadi warning bagi kita. Karena apa? Karena orang yang menularkan hal-hal yang buruk tidak mungkin lepas lagi di dalam perjalanan sejarah dunia. Sehingga mari kita tuliskan, kita nasihatkan hal-hal yang baik. Jangan kita nasihatkan hal-hal yang tidak baik. Isabel itu sebenarnya penyelamat. Penyelamat bagi keluarga itu. Kalau dia seorang ibu yang baik, dia harus mengatakan, "Nah, cukup. Ngasai bihasian, ngagurang bi, aku tudihat ton lama nama hita. Kita na dua nama, ope kita ngahurang gugu, ope ngahurang gugu. Situ habe ngasai bi katanya. Enough. Tapi adakah orang yang bisa mengatakan itu? Itu hanya datang, itu adalah hikmat dari surga. Hikmat dari surga. Saya sudah mensyukuri apa yang saya miliki hari ini. Dan saya tidak mau lagi bernafsu untuk yang lain. Harus itu sebenarnya datang dari ibu-ibu. Karena apa? Karena ibu itu menjadi sumber hidup. Hawa itu artinya sumber hidup ataupun kehidupan di dalam kehidupan kita hari-hari. Karena itu cinta uang menjadi akar dari segala kejahatan. Allah marah kepada Ahab dan Isabel karena apa? Mereka melanggar hukum Taurat yang ke-10. Janganlah engkau mengingini rumah sesamamu, mengingini istrinya, mengingini hambanya laki-laki, hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai oleh sesamamu. Hukum Taurat ke-10 dilanggar oleh Raja Ahab, dan dia sebenarnya harus menjadi orang yang pertama untuk melakukan itu. Dia tidak berlaku adil. Dan dalam Kolose tadi ayat pertama itu diingatkan lagi, "Hai tuan-tuan, berlaku adil dan jujurlah terhadap hambamu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di surga." Kiranya
setiap keluarga Kristen menjadi keluarga keadilan yang memperjuangkan hak-hak orang dimanapun mereka berada. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman